Sebagaimana Kanjeng Nabi pernah mengatakan jumudul ain, keringnya air mata, jumudul ain min qaswatil qulub, keringnya air mata karena kerasnya hati. Wa qaswatil qulub min kasratiz dzunub, kerasnya hati karena banyak dosa. Wa kasratiz dzunub min nisyanil maut, banyaknya dosa karena mereka lupa dengan kematiannya. Wa nisyanul maut min tulil amal, lupa dengan kematiannya karena terlalu banyak yang mereka cintai, angan-angan terlalu banyak. Wa tulil amal min hubbud dunya, mereka terlalu membayangkan hal-hal di dunia ini, panjang angan-angannya. Karena apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dengan dunia puncak dari segala dosa dan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, bersyukur pada Allah pagi ini kita diberikan kenikmatan sehat walafiat bisa salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga sahabat Rasul kaum muslimin. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini, termasuk umat yang mencintai beliau dan kelak mendapatkan syafaatnya insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan dan DKM Masjid Baitul Rahim yang telah memberikan kesempatan 2 kali ya kepada Badan Wakaf Al-Quran untuk bisa silaturahmi ke sini. Karena sekali lagi perjuangan kita ini panjang luar biasa ya Bapak Ibu. Orang-orang Barat yang secara mayoritas itu mereka non Muslim gitu ya, atau orang-orang kafir lah gitu ya kalau bahasa Al-Quran gitu. Karena suka agak takut-takut kira kafir tuh ya. Mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, karyawan, semua tuh sampai detik ini mereka terus membela Palestina. Kalau Bapak Ibu update di media sosial, terakhir itu di Jerman, ibu-ibu mahasiswa mereka berdemonstrasi untuk membela Palestina. Kalau di kita terakhir demo kapan ya, Pak Haji ya? Demo besar gitu ya. Kalau di luar itu rutin Bapak Ibu, demo membela Palestina itu rutin hampir setiap hari mereka itu. Tapi dasarnya mereka ini kemanusiaan. Tentu kalau kita kan beda ya, dasarnya karena keimanan, persaudaraan, tentu juga kemanusiaan. Lebih dari mereka. Tapi mereka getol banget. Hampir setiap hari mereka demo, ya setiap minggu mereka demo untuk membela Palestina. Padahal mereka ini agamanya kafir, non Muslim gitu. Bahkan mereka rela ditangkap Bapak Ibu, rela dipenjara demi Palestina gitu. Ini yang luar biasa. Nah tentu kami sebagai orang Islam ya, kami dari BWA, lembaga Islam, kemudian ada Habib Abdul Qadir Ba'angil, nggak mau ketinggalan, kita nggak mau kalah. Maka beliau juga sampai dakwah ke seluruh Indonesia yang untuk menyampaikan hal ini, termasuk kita dengan Badan Wakaf Al-Quran, lalu dengan Syekh Mutasim Billah yang asli Gaza, Palestina. Insya Allah apa yang kita donasikan, apa yang kita hadiahkan untuk mereka tidak akan sia-sia. Doa kita, opini kita di media sosial ya, pasti akan dibalas, dicatat sebagai amal soleh dan dibalas dengan pahala berlipat ganda. Dan yang kedua, apa yang kita perjuangkan, Palestina pasti yakin akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamat-alamat kemenangannya banyak Bapak Ibu ya. Syam ini adalah negeri yang diberkahi, negerinya para nabi. Ya. Kiblat pertamanya umat Islam. Banyak hadis yang mengatakan bahwa di Syam itu termasuk Palestina merupakan ibu kotanya Darul Islam di kemudian hari. Tempat turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal, tentu kan mengalahkan orang-orang Yahudi juga. Nah yang ketiga, walaupun Zionis Israel Anatollah itu terlihat besar, terlihat kuat, ternyata mereka tuh kopong di dalam sebetulnya. Haji ya. Utang mereka sekarang itu 5.170 triliun. Padahal negara mereka negara kecil, cuma 5 juta orang penduduknya. 5 juta itu sependuduk Aceh. Aceh suku gede itu cuma 5 juta orang Bapak Ibu ya. Atau penduduk
Sumatera sama juga 5 juta juga ya. Itu utangnya 5.171 triliun dan rasio utang itu 70%. Jadi kalau mereka punya uang 1 miliar, maka untuk bayar utangnya 700 juta coba ya, sisa 300 juta. Itu kondisinya tuh ya, memprihatinkan. Mereka itu kondisinya kalah. Dan secara opini dunia mereka tuh kalah. Mereka dihujat, mereka kemudian dimusuhi dunia ya. Bahkan berulang kali itu Netanyahu sudah ditangkap gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ya karena dia sekarang mengopinikan ya, kalah secara opini mereka. Walaupun Amerika terus membantu dana dan sebagainya lah untuk membantu, ya udah ada turun. Nah tentu kita sebagai umat Islam ya, tidak hanya sekali 2 kali bela mereka sepanjang hidup kita, karena mereka sekali lagi secara takdir mereka ditakdirkan menjadi penjaga Al-Aqsa, termasuk orang-orang yang dimuliakan karena hidup di tanah yang mulia, di tempat yang mulia. Nah tentu kita yang jauh di sini gitu ya, jauh dengan mereka di sana. Nah mudah-mudahan kita kecipratan kemuliaan karena membela mereka. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti akan disampaikan nasihat dari Habib atau dari Mbak Agil ya, semakin memperkuat dukungan kita kepada Muslim Palestina. Kenapa kita harus dukung mereka? Beliau ini adalah cucu dari seorang pejuang, Habib Muhammad Ba'agil. Kalau Bapak Ibu pernah melihat Soekarno ya, ketika pidato tuh ada 2 orang di sampingnya, salah satunya adalah abahnya beliau atau orang tuanya beliau, kakek moyangnya beliau ya. Dan alhamdulillah Habib Ba'agil ini, beliau ini masih istiqomah ya, berjuang ya untuk bersama-sama membela umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya, termasuk di Palestina. Tanpa panjang lebar, mungkin kepada Al-Mukarram Habib untuk menyampaikan ya, boleh nanti disampaikan oleh Pak Haji ya, silakan Haji. Baik, sebelum tausiah akan dimulai, kami akan membacakan silsilah Al-Habib Abdul Qadir Al-Aqib Jumlah Rasulullah SAW. Kakek beliau bernama Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Ba'aqib Zuriya Rasulullah SAW dari Hadramaut, Yaman. Kakek beliau diambil menantu oleh buyut beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Mudawwilah dengan putrinya bernama Hababah Syaifah. Dari perkawinan antara kakek beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Muhammad bin Ali Mudawwilah, lahirlah abah beliau yang bernama Al-Habib Muhammad Ba'agil. Abah beliau Habib Muhammad Ba'agil adalah tokoh habaib di Malang yang berjuang di masa kemerdekaan. Beliau yang memegang mic waktu Presiden Soekarno berpidato ada dalam gambar. Demikian, mohon pada Al-Habib, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin wa ja'ala dinur ribatan baina qulubil mu'minin wa amarana bi ittihadi wa ta'awun baina ikhwaninal muslimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin al-mujahidin wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah, tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi Al-Fakir selalu ta'zim, menghormat kepada beliau-beliau. Jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahim dan seluruh jamaah
salat subuh Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak akan keluar di tempat ini, tempat Masjid Baitur Rahim, kecuali sudah mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita mengartikan masjid ini, yang pertama Masjid Baitur Rahim, bisa jadi artinya masjidnya Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang kedua bait rumah ibadahnya hamba-hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan, yaitu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masjid ini adalah masjid tempatnya orang-orang yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harapan kita, mudah-mudahan kita keluar di dalam masjid ini akan memunculkan rasa kasih sayang kita terhadap sesamanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang kasih sayang itu sangat diperlukan, sebagaimana Kanjeng Nabi pernah mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, kasih sayanglah kamu di buminya Allah ini. Yarhamukum man fis sama, yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyayangi kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh DKM Takmir Masjid tadi, hari ini kita dalam rangka memunculkan lagi rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang telah teraniaya di negeri Palestina. Bagaimana tidak, Yahudi atau Zionis Israel telah melakukan satu kejahatan perang yang luar biasa, yang mana mereka sudah tidak peduli, mereka tidak melawan barak-barak militer, tapi masyarakat sipil, anak-anak kecil dan wanita-wanita yang tidak berdaya, mereka bantai habis. Ini yang sangat memprihatinkan. Sudah melanggar dari satu aturan dunia untuk melaksanakan peperangan yang sebenarnya. Hari ini kita melihat maksud daripada Zionis Israel, mereka akan genosida, menghabiskan satu suku, yaitu suku Arab di Palestina. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pertolongan Allah insya Allah akan menjemput umat muslim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini tidak berdiri sendiri di negeri kita ini. Umat Muhammad itu mempunyai rumah besar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslim lil muslim kal bunyan. Muslim satu dengan muslim yang lain walaupun terpisah oleh kelompok-kelompok negara, tapi mereka pada hakikatnya satu seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dah, yang mana mereka saling tolong menolong. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita mengenang kembali ketika negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia
ingin mengumandangkan kemerdekaannya, yang mana ketika mengumandangkan kemerdekaan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pengakuan dunia bahwa Indonesia menjadi merdeka. Alhamdulillah, saudara kita yang pertama kali yang menyetujui atas kemerdekaan negeri kita yang kita cintai ini adalah Palestina. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, kita terikat oleh persaudaraan dengan negara Palestina. Bagaimana tidak, negeri Palestina sendiri ketika memberi satu pengakuan, menyadari bahwa negeri kita, negeri Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling kasih sayang. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling kasih sayang. Bahkan sifat Allah ditempelkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditempelkan oleh Allah? Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad dengan orang-orang mukmin adalah asih asah asuh, kasih sayang yang luar biasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu tanpa kita sadari kita salah. Islam mengajarkan kita untuk kasih sayang, bukan cinta, tapi kasih sayang. Itu Islam. Nggak ada satupun yang mengajak kita untuk cinta, nggak ada. Kecuali ada 3 saja cinta itu. Yang lainnya kasih sayang. Apa 3 itu? Kalau kita merujuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Yang mana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan hai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu taraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadu fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang mana Allah mengatakan, kul, katakan deh Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, mereka jangan hanya sibuk untuk menyintai ayahnya, wa abna'ukum, anaknya, wa ikhwanukum, saudaranya, wa azwajukum, suami-suami atau istrinya, wa asiratukum, kelompok perkumpulannya, wa amwalu taraftumuha, harta yang mereka senangi, wa tijaratun tahsawna kasaddaha, perniagaan atau perdagangan yang mereka takuti kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah mewah yang mereka senangi. Semua itu lebih mereka cintai daripada ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadu fi sabilih. Lebih mereka cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah. Itu saja yang namanya cinta. Kalau kita melewati ini, Allah mengatakan fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah ketentuan Allah dan balasan Allah yang akan menimpa mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yang terlalu banyak
dalam hatinya banyak yang mereka cintai. Akhirnya orang yang kebanyakan cinta masuk di dalam hatinya cinta. Akhirnya mereka nggak bisa cinta yang lain, terlalu kepenuhan, penuh dengan cinta. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, wahbub ma syi'ta fa innaka mufarraqu anhu. Cintai mereka, tapi ingat perpisahan dengan ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita nggak boleh kehidupan di dunia ini terpenuhi dengan cinta dunia, cinta ini. Kalau orang cinta biasanya mereka tidak bisa mempunyai ghirrah, tidak bisa mempunyai rasa saling kasih sayang kepada yang lain karena terlalu penuh. Sebagaimana Kanjeng Nabi pernah mengatakan jumudul ain, keringnya air mata, jumudul ain min qaswatil qulub, keringnya air mata karena kerasnya hati, wa qaswatil qulub min kasratiz dzunub, kerasnya hati karena banyak dosa, wa kasratiz dzunub min nisyanil maut, banyaknya dosa karena mereka lupa dengan kematiannya. Wa nisyanul maut min tulil amal, lupa dengan kematiannya karena terlalu banyak yang mereka cintai, angan-angan terlalu banyak. Wa tulil amal min hubbud dunya, mereka terlalu membayangkan hal-hal di dunia ini, panjang angan-angannya. Karena apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dengan dunia puncak dari segala dosa dan salah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya akan bercerita mengenai cinta saja. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, itba'il mayyit salatah, yang mengikuti mayit itu 3. Ketika salah satu di antara kita meninggal, itu kata Rasulullah diikuti 3. Apa yang mengikuti? Yang pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kemarin bapak atau ibu pernah mengatakan, aku cinta padamu sehidup semati. Aku cinta padamu sehidup semati. Ya, tidak hidup saja loh, hidup semati. Keluarganya mengikuti. Kemudian wamaluhu, hartanya juga mengikuti. Ketika dikebumikan, ada sebagian harta-harta yang mengikuti, apa itu mobilnya atau kendaraannya atau baju yang dipakai oleh keluarganya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang mengikuti wa amaluhu, amal ya. Tapi Rasulullah mengatakan fatarji itsnan, yang pulang 2. Siapa yang pulang nggak mau menemani, padahal mereka kemarin mengatakan aku cinta padamu sehidup semati. Fatarji itsnan, yang pulang 2. Siapa? Keluarga dan hartanya balik. Keluarga dan hartanya balik. Ibu-ibu, saya mau tanya, kemarin ibu lihat tayangan ketika almarhumah Marisa Haque meninggal. Bagaimana Ikang Fauzi katanya diberitakan pingsan. Pingsan, Masya Allah. Cinta, diberitakan cinta luar biasa. Tapi saya melihat cinta kok nggak mau ikut. Katanya cinta, apalagi mengatakan sehidup semati, mati juga ikut. Kok nggak mau? Ternyata nggak sehidup semati, maunya sehidup saja, nggak semati. Siapa yang mau sehidup semati dengan kita, menemani kita di dalam kubur,
wa amaluhu, ternyata satu amal kita yang setia menemani kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengapa kita tidak mempersiapkan sesuatu yang akan menemani kita dan menjaga kita di alam kubur kita? Ketika kita di alam barzah, kita ditemani oleh teman yang sangat setia, yang tidak pernah membohongi kita. Yang lainnya ternyata cinta, sehidup semati aku cinta. Apalagi masih remaja-remaja, I love you, you love me. Ya, ini makanya cinta itu nggak ada, kasih sayang yang ada. Kasih sayang, cinta cukup kepada Allah, Rasul, dan sekarang ini kita berjuang di jalan Allah. Dalam hati kita, itu yang harus kita cintai, itu yang akan menemani kita. Allah memberi ampunan, Rasulullah memberi syafaat kepada kita, dan amal kita ketika kita hidup dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemani kita. Bu, Pak, kita akan sering membaca surat Yasin. Nggih. Iya, surat Yasin. Kita baca di situ ada ayat yang berbunyi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya akulah yang menghidupkan nanti orang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan akulah yang sudah mencatat semua yang engkau kerjakan. Ya Allah, kita ini semua yang kita perbuat itu dicatat oleh Allah. Cuma berapa nilai yang dicatat oleh Allah? Karena catatannya hanya ketika sampean mulai mendekatkan diri kepada Allah sampai meninggal. Dan di situ juga terkontaminasi oleh beberapa dosa yang mungkin saja bisa menghapus daripada dosa kita. Kita merasa ibadah kita catat, tapi kita lupa dosa kita berapa. Ketika kita sholat, kita tahu aku gak pernah meninggalkan sholat kok. Tapi kita lupa ketika kita membicarakan hal ikhwal orang lain, rasan-rasan, menggunjing atau memfitnah orang, nilai ibadah itu akan menghapus seluruh ibadah kita. Di situ kita nggak pernah berpikir, apalagi nilai ibadah kita terutama sholat itu sungguh sangat rentan, ibu-ibu. Mau bukti kalau rentan? Mau bukti kalau rentan? Ibu-ibu, jujur ya, jujur. Ketika kita sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kira-kira layar tancap nggak terus berputar di otak kita. Jujur saja, Allahu Akbar. Kuncinya tadi saya taruh di mana? Mulai tertawa. Allahu Akbar. Kompor LPG tadi sudah saya matikan. Saya tadi memanaskan air. Allahu Akbar. Pagar rumah sudah saya kunci. Allahu Akbar. Muncul semua. Itu. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad, hal-hal demikian ini mendapat ma'fu, mendapat satu ampunan. Nilai ibadah kita ini cuma itu. Kok sampean, kok saya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencoba menantunya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Rasulullah menerima hadiah dari pembesar Yaman, sorban Yaman yang baik. Ketika itu Bu, sorban Yaman Pak, sorban Yaman itu sorban yang luar biasa. Orang kalau memakai sorban Yaman itu sudah wah luar biasa.
Tapi Rasulullah menyadari dan Rasulullah tidak mau hal-hal yang demikian. Dia menyadari ini untuk anak muda lebih pantas. Akhirnya diberikan oleh Sayyidina Ali, tapi diberi sayembara. Apa sayembaranya? Ya Ali, ini aku peruntukkan untuk kamu, tapi syaratnya kamu harus bisa sholat 4 rakaat secara khusyuk, tidak ingat apa-apa. Dicoba oleh Sayyidina Ali. Allahu Akbar, rakaat pertama sukses. Allahu Akbar, rakaat kedua sukses. Allahu Akbar, rakaat ketiga sukses. Allahu Akbar, rakaat keempat mulai pikiran, entar lagi aku mendapatkan sorban, entar lagi aku akan dapat hadiah sorban. Sudah kacau, diakui oleh Sayyidina Ali. Itu ibadah kita. Untung kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Sampai Allah pernah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal iflaq. Seandainya bukan karena kamu hai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga di dalam bacaan surat Yasin tadi ada kata kecil yang kita tidak terasa, nilainya luar biasa. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku sudah mencatat apa yang engkau kerjakan, kata Allah. Kalau itu saja, nilai kita berapa yang dicatat oleh Allah? Waduh, luar biasa. Gitu kita minta surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enak kita ini. Ya Allah, berilah aku kehidupan di dalam dunia yang enak, dan nanti juga kehidupan di dalam akhirat juga enak, dan aku bebaskan dari api neraka. Lu enaknya minta enak semua. Apa usaha kita? Kita minta enak. Untuk Allah memberi wa atharahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ini yang luar biasa untuk umat Nabi Muhammad. Yang lain gak diberikan. Atharahum, semua tinggalan yang engkau tinggalkan, kata Allah. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan semua itu aku catat di Imamil Mubin. Al-Mufassirin mengatakan Al-Imamul Mubin Lauhil Mahfud, tempat Allah menyimpan data kita. Kalau dulu saya membayangkan bahwa menyimpan data itu dengan berkas-berkas banyak. Lah seluruh dunia mulai zaman dulu sampai nanti kiamat berapa berkas. Ternyata hari ini saya masih diberi oleh Allah kefahaman. Mungkin orang-orang dahulu nggak sampai di situ. Hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah diberi. Ternyata ada barang yang kecil dapat menyimpan data sekian ribu data. Ya Allah, yang namanya apa? Elektronik, flash disk, apapun itu. Kecil sudah bisa. Apalagi Allah dengan mudah bisa menyimpan. Kita saja hari ini diberi kemudahan dengan KTP. KTP itu ada nomor induk kependudukan. Ketika nomor NIK itu kita serahkan kepada seorang, kemudian dibuka nomor NIK-nya, data kita sudah muncul di situ. Itu apalagi Allah dengan mudah sekali. Makanya apapun yang kita kerjakan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak butuh dengan lisan kita bukti yang nyata. Makanya Allah mengatakan al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tidak butuh lisan-lisan dikunci. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Yang bicara ternyata aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menyaksikan. Kemana kita langkahkan, kepedulian kita kemana, pengorbanan kita kemana, itu yang ya, pengorbanan sampai di mana.
Untung kita punya atharuhum. Makanya ya, apa atharuhum itu? Semua yang kita tinggalkan. Ketika kita meninggal, sudah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa apa-apa, Bu. Nggak bisa. Nilai kita hanya itu. Untung ada atharuhum. Atharuhum ini apa? Ya yang akan kita berikan ini. Apa itu sedekah jariyah? Apa yang akan ditulis terus oleh Allah tiada henti. Itu yang menyelamatkan kita kehidupan akhirat nanti. Kalau kita dikubur dalam keadaan seperti ini, terus hanya itu saja sampai yaumul hisab itu saja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi kita nilai-nilai yang tanpa kita mengerjakan segala sesuatu tapi terus bertambah. Kalau kita hanya berkutat dengan apa yang kita kerjakan, sudah cukup kan? Saya ingatkan tadi, nilai ibadah kita sering kita ingat, tapi nilai dosa kita sering lupa. Ada hal-hal dosa yang menghapuskan seluruh amal ibadah kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, untung kita masih punya itu apa? Sedekah jariyah dan sebagainya. Itu yang luar biasa. Kita meninggal, ketika saya pernah berjuang untuk Palestina, itu terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengatakan, orang kalau sudah hanya berkutat dalam ibadah sendiri saja, ibadahnya untuk dirinya sendiri, itu sampai Allah mengatakan yukadzibu biddin. Apa yukadzibu biddin? Bohong dalam beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang bohong agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak peduli dengan anak yatim. Gazah penuh dengan anak yatim. Wala yahudzu ala ta'amil miskin. Kita enggak pernah bersimpati untuk mengajak bersama-sama kepada orang-orang miskin untuk menikmati yang biasanya kita nikmati. Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin. Apa yang dikatakan oleh Allah? Celaka orang-orang yang sholat. Ternyata sholatnya itu tidak mengingatkan mereka untuk ingat dengan yang lainnya. Dianggap hanya sholat yang mereka adalah yura'un, adalah orang-orang yang riya. Dengan sholatnya, bangga dengan sholatnya, tapi nggak ada nilai-nilai perjuangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Iman itu dicatat. Jadi arti iman, al-iman ma'rifatun bil qalbi, tancap di dalam hati, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, tidak berhenti di situ, wa amalun bil arkan. Nah, namanya orang beriman harus ada pembuktian dengan segala nilai perjuangannya. Makanya di dalam surat Al-Hujurat Allah dengan jelas menerangkan siapa orang mukmin. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasul. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak akan ragu sama sekali. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak ragu untuk berjuang di jalan Allah dengan harta maupun jiwa raga. Baru Allah memuji kita. Dengan pujian apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar keimanannya, enggak bohong dia beriman. Allah mengatakan demikian. Iman itu dinilai oleh Allah dengan nilai itu. Makanya Allah pernah mengatakan lan yanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum ada nilai kebaikan dari iman kita sebelum kita bisa mengeluarkan harta kita, harta yang kita cintai tadi. Belum ada nilai kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beb, apa ada beb orang yang sudah beriman tapi Allah menilai mereka belum beriman? Ada.
Kalau kita membaca surat Al-Baqarah nggak jauh, ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, ada di antara manusia yang mereka sudah mengikrarkan iman kepada Allah, percaya dengan hari pembalasan, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka belum beriman kepada Allah. Lebih jelas lagi, Allah pernah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, itu Allah mengatakan setelah Alif Lam Mim. Setelah Alif Lam Mim, kan ada surat Alif Lam Mim, ahasiban nas, Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, manusia itu, apakah manusia itu mengira bahwa mereka setelah mengikrarkan iman kepada Allah, aku tidak menguji keimanannya. Laqad fatanal ladzina min qablihim, sesungguhnya aku, kata Allah, sudah menguji orang-orang sebelum kamu. Apa yang terjadi? Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Ternyata terpisah menjadi dua. Ada orang yang imannya shadaqu, benar, wa la ya'lamanal kadzibin. Ada orang yang imannya iman-imanan. Ya Allah, jangan sampai ya kita menjadi orang yang dikatakan oleh iman-imanan, iman tapi tidak beriman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau sudah demikian, kalau sudah ada orang yang namanya iman-imanan, itu yang harus kita waspadai. Rasulullah menempelkan sahabatnya Abu Bakar bernama As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ma huwa Siddiq? Sodako itu ya dari kata Siddiq, kebenaran. Orang yang bersedekah berarti orang yang benar imannya. Orang yang sedekah adalah orang yang benar imannya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditempelkan oleh Rasulullah nama As-Siddiq? Karena imannya benar. Dia korban apapun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, "Lau wuzina imana Abi Bakrin ma'a imana ummati, la rajaha imana Abi Bakrin." Seandainya ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya umatku, pasti jauh lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Mengapa? Karena Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, "Hubibba ilayya minad dunya thalatha." Yang aku senangi hidup di dunia ini 3. An-nadhar wajhu Rasulillah. Saya bisa melihat wajah menawan Rasulullah. Nang 2, antakun ibnati tahta Rasulillah. Saya bisa menjadikan putriku Aisyah dipersunting oleh Rasulullah. Yang 3, infaqi mali ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa mengeluarkan seluruh hartaku untuk berjuang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang bersama. Makanya Rasulullah menempelkan As-Siddiq, benar keimanannya. Keimanannya kita itu rentan. Iman itu yazid wa yankus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Kalau kita melatih untuk menjadi iman kita tetap, nggak ada lain. Kepedulian ketika sesuatu yang kita cintai kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu, bayangkan Pak, ada orang mewakafkan sebesar masjid ini. Masjid itu kan kebanyakan wakaf, pemberian daripada seseorang. Kita pikirkan mereka nggak sayang-sayang memberikan kadang-kadang tempat-tempat yang strategis. Seumpama sekarang dirubah masjid itu menjadi pertokoan, mahal harganya. Tapi mereka tidak melihat yang namanya wakaf, sedekah. Itu mengharap kita ini hidup di dunia, hanya sebentar. Kita mengharap jalan kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita melihat saudara kita di Palestina yang teraniaya sedemikian. Ayolah kita bersama-sama kita bayangkan, kita jangan hanya berkutat yang saya sebut tadi, cinta kepada ruang lingkup kita. Kita bayangkan di situ kita melihat anak kecil menangis sambil pipinya mengeluarkan darah, ini mencari ayah, mencari ibu.
ibu ayah nangis. Kita bayangkan itu anak kita. Bayangkan seorang ibu yang nangis mencari anaknya, mencari suaminya. Seorang suami yang mendekap anaknya dalam keadaan tubuhnya sudah kaku, meninggal. Ini luar biasa, kejahatan perang yang luar biasa. Siapa lagi umat Islam? Siapa lagi kalau tidak kita? Jangan sampai kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza a'zamat ummati dunya nuzi'at minha haibatil Islam. Apabila umatku sudah keranjingan dunia, yang dilihat hanya mereka yang mereka cintai saja di dunia ini, nuzi'at minha haibatil Islam. Kehebatan Islam akan hilang karena sudah tidak ada ghirah, nilai persatuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan ghirah kepedulian umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, kemenangan kepada rakyat Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberi kemudahan kepada kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apabila ada problem rumah tangga, mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar. Kalau ada yang kekurangan harta dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah dengan keberkahan. Kita hadir di tempat ini peduli dengan saudara kita yang ada di Palestina, sebab Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan memberi jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki tanpa kita duga-duga. Allah juga pernah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra. Orang muttaqin itu adalah orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah fil sarra'i wadh dharra, dalam keadaan luas maupun sempit. Jadi kita tidak menilai-nilai. Nilai itu bisa relatif, tapi ada ghirah, ada keniatan itu. Kalau orang sudah ada keniatan, berarti jiwanya adalah jiwa sahih, si jiwa dermawan. Soal ada nggak ada itu urusan lain, tapi memunculkan sifat kepedulian dan sifat dermawan itu yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan apabila kita masih diberi oleh Allah kekurangan harta, mudah-mudahan Allah menambah. Sebab harta itu akan mencari kita ketika kita mau bersedekah. Untan ziluz rizqa bersedekah. Pancinglah harta itu dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan apabila di dalam keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Dan apabila keluarga kita ada yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang peduli kepada sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan teman kita Ustadz Ali. Falyatafadhal mazkura. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, BWA sudah 5 kali kirim bantuan ke sana, ke Gaza, Palestina. 3 kali lewat jalur selatan, lewat Rafah, ya cuma agak ngantri ke sana tuh, panjang lebar kali tinggi ke sana. Ininya apa namanya bantuannya. Kemarin kita bersama dengan Panitia Foundation. Siapa namanya Peggy Lati Sukma ya, sudah Peggy Lati Sukma. Nah, alhamdulillah ketika kemarin sudah saya mau ke 9 dengan Pak Haji ya, yang kita pertama itu, kita dapat jalan alhamdulillah bisa langsung donasi ke sana ke Palestina yang lewat Gaza Utara tanpa ngantri ke selatan. Alhamdulillah. Gimana sih perbedaannya? Nah, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kondisi selatan dan utara itu bedanya apa? Kalau Gaza Utara itu, ini Gaza Utara, ini Israel, Gaza Utara dan Gaza Kota, ini Israel lagi, yang sudah masuk ke tengah Israel itu. Ini Gaza Selatan, ini kemudian Mesir perbatasannya. Nah, posisi Gaza Utara terjepit sekarang. Disinilah orang puasa yang bersih nih sekarang.
ya, orang ibunya, bapaknya, keluarganya masih di sini. Nah beliau juga nggak bisa pulang ke sana karena posisinya lagi perang. Nah alhamdulillah, apa perbedaannya di sana itu Pak? Kalau di Gaza Utara mereka itu punya tempat tinggal masih ada, walaupun sisa-sisa reruntuhan masih bisa dipakai untuk tidur, ya, untuk istirahat. Cuman kalau kita lihat di video tuh pagi udah bolong-bolong, pintunya udah pada hancur, tapi bisa ditempatin. Masih ada bangunan bisa ditempatin. Masih ada satu dua helai pakaian masih bisa dipakai. Tapi di sana tuh nggak ada makanan, nggak ada minuman. Kalau bapak pernah lihat orang Palestina makan rumput, ya di sana itu di Gaza Utara. Anak kecil minum air dan tetesan hujan, ini mereka itu. Air genangan diminum sama mereka itu di Gaza Utara, di Gaza Kota. Sementara di selatan mereka punya banyak makanan karena suplai dari mana? Dari Mesir. Bantuan banyak masuk lewat sana. Tapi mereka tidak punya tempat tinggal. Bayangin berbulan-bulan hidup di tenda, panas kepanasan, hujan kehujanan. Mungkin ada yang kita pernah ikut dulu pramuka ya. Rasanya gimana sih di tenda itu kalau panas? Kita siram-siramin air gitu kan tendanya. Mereka berbulan-bulan kepanasan, kedinginan, kebasahan. Itu perbedaannya. Jadi kalau kata saya mutasi kemarin mungkin kita juga pernah sama-sama mendengar. Kalau di sini ibu-ibu bisa beli ayam potong berapa Bu satu ekor Bu di sini? Ayam potong satu ekor berapa di sini? Ya, 40 lah kalau lebaran gitu ya. Di sana 1 juta rupiah Bu per ekornya. Cabai 1 butir 5.000 rupiah. Emang di sana ada yang jual, masih ada. Jadi bantuan yang kita kirim itu berupa uang cash ke sana Pak Haji. Berupa uang cash ke sana. Kan di sana mereka bisa belanja. Yang jual siapa? Ya supaya dari Israel kebanyakan ya. Karena mereka nggak bisa dari mana-mana lagi, terpenjara posisinya di Gaza Utara ini, nggak bisa masuk dari mana pun gitu. Kadang-kadang bantuan masuk lewat dari Jordania lewat udara masuk, gitu lewat kapal, balon-balon. Tapi kan nggak sering juga. Gitu. Jadi masih ada toko-toko yang bukan di sana, termasuk bank-bank juga sebagian masih ada. Nah mereka ini menggunakan mata uang Israel Bapak Ibu ya di Palestina itu. Kalau Bapak Ibu nanti mau umroh plus Palestina, pasti izinnya izin dari Israel. Jadi Palestina itu nggak punya kedaulatan, tapi nggak punya negara sebetulnya. Jadi kalau kita mau umroh plus ke Palestina, pasti izinnya izin dari Israel. Pas uangnya pun pakai shekel mereka. Nah, insya Allah di bulan Januari ini, insya Allah 2025 BW akan mengirim 100 paket makanan malam, nasi rempah ya untuk perjuangan mereka. Satu loyangnya atau satu nampan itu 200.000 cukup untuk 2-3 orang. Kalau bulan kemarin kita paket satu paket sembako mentah tadi ya itu 600 sampai 800.000 harganya Bapak Ibu. Nah sekarang kita punya makanan matang karena permintaan mereka. Ustaz, kami minta makan matang saja gitu ya. Supaya apa? Supaya mempermudah ya karena kondisi lagi sulit. Jadi ketika mereka belanja ke sana itu Bapak Ibu memang nggak mudah karena posisinya apa namanya? Takut dengan apa namanya tuh ya takut dibawa juga mereka mau belanja apa tuh ngeri juga gitu ya. Ketika tim kita di sana bagiin makanan ke rumah-rumah tuh mereka juga takut dibawa juga posisinya gitu. Jadi nggak gampang kayak ini kita belanja ke warung enak gitu ya. Di sana sulit. Nah barangkali ada di antara Bapak Ibu yang menitip mau 2 nampan, 3 nampan, 10 nampan, atau bahkan semuanya mau silakan ya. Nanti tim saya akan membagikan nomor rekening, silakan Mas Kapan, ada nomor rekening BSI sama muamalah. Oh saya nggak pernah membantu ya, silakan. Ini perjuangannya panjang Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya sekarang bisa tahun depan, bulan depan, minggu depan atau kapanpun silakan. Karena perjuangannya sangat panjang. Kalau Israel sekarang dibantu oleh Amerika dana puluhan bahkan ratusan triliun, ya, maka kita akan jawab maka Palestina akan kita bantu unlimited oleh umat seluruh dunia, insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan kita niatkan ibu-ibu setiap kita donasi ke siapapun baik ke masjid ini untuk bayar utang ya, bayar utang pembangunan maupun kepada Palestina, kepada siapapun niat baik kita, insya Allah setiap kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW?
Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunil akhi. Allah akan selalu menolong hambanya ketika hambanya mau tetap menolong sesamanya. Ya. Jadi silakan kita setiap hari, setiap waktu menolong saudara kita di Palestina, berinfak wakaf di masjid dimanapun ya, silakan. Nah itu kita niatkan untuk orang tua kita, untuk kakek kita, untuk siapapun keluarga kita, untuk masalah-masalah kita, untuk penyakit kita, dan semuanya mudah-mudahan menjadi ibarat dosa penyembuh penyakit yang kita derita. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah yang kelak kita akan masuk melalui pintu sedekah insya Allah. Demikian, terima kasih kepada pihak Masjid DKM dan Yayasan dari Baitul Rahim, yang mudah-mudahan Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Di sana kan mengenai PSI sama muamalah, ya. Jangan lupa mohon konfirmasi ke nomor WA di sana. Demikian dari kami dari BWA. Ya Bu, gimana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat miris sekali Pak Ustaz untuk Palestina, tapi kita selalu membantu. Bagaimana untuk umat Muslim dunia? Tentunya ada organisasi untuk solusi Palestina. Kalau nggak ada berhenti ya, sangat miris. Iya. Mohon solusi. Iya, kalau bicara solusi sebetulnya karena Israel itu kan menjajah ya, menjajah, sama ketika dulu Belanda menduduki dan menjadi Indonesia. Ya solusinya harus diusir gitu. Cuma masalahnya siapa yang mau mengusir? Kalau dulu sama, kita juga dulu berjuang kan mengusir penjajah, termasuk kakeknya beliau ya ikut berjuang. Nah makanya ya sebenarnya harus dengan senjata gitu. Coba persoalannya kalau kita datang ke sana Pak Haji ya, orang Indonesia datang nih berjihad ke Palestina misalnya. Pertama kita nggak ngerti bahasanya, jauh ongkosnya mahal pula, apalagi nyampe bandara paling kita dapat Densus 88 kita disangka teroris, bener nggak? Nah yang paling mungkin kita lakukan saat ini ya di samping doa itu apa? Mengopinikan di media sosial membela Palestina dan apa? Berjihad dengan harta kita. Disebutkan tadi ya, jihad itu dengan dua hal. Bahkan disebutkan maluhu, hartanya dulu, baru jiwa kita. Itu yang paling saat ini kita lakukan. Tapi kalau bicara solusi tuntas, ya harus diusir Israelnya gitu. Gimana cara usirnya? Harus dengan tentara, nggak bisa dengan relawan ke sana gitu usir. Terus mungkin nggak bisa. Nggak bisa juga pakai ormas, nggak bisa. Ya tentara lawan tentara, senjata lawan senjata. Jadi Israel nggak bakal mungkin bisa hengkang dari Palestina dengan kecaman dengan doa, nggak bisa. Kalau cukup dengan doa ngapain langsung perang Bu? Kalau cukup dengan donasi ya ngapain langsung perang 27 kali untuk perang langsung gitu Rasulullah ya. Untuk apa ya? Menghilangkan kemaksiatan, menghilangkan kemungkaran. Jadi kalau kita ingin solusi tuntas sebetulnya diusir Israel dengan apa? Dengan tentara gitu ya. Jadi kita ingin tentara bukan tentara perdamaian tapi usir Israel. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan. Paling politik Pak. Apa? Secara politik. Paling penting secara politik. Iya, secara politik sikap kita jelas ya. Selama ini banyak ibu ya kita beropini media sosial, kita berdonasi. Sekarang ini Zionis seperti Israel termasuk negara yang dibenci dunia sekarang. Itu secara politik, ya, secara politik, secara opini. Jadi tidak ada satupun negara yang tidak benci Israel sekarang ini. Ya Amerika rakyatnya coba lihat, Amerika memang presidennya dan dukung penuh, tapi rakyatnya coba lihat, demo setiap hari. Ya tapi kan presiden tidak mau milih rakyat ya. Ya kayak kita dengan presidennya karena suka beda pendapat gitu ya. Secara dunia, masyarakat dunia itu nggak campur di sini Israel atau tunggu. Karena ini bukan diskusi 1 menit 2 menit, kalau sepanjang lebar kalian tinggi ya kita akan menemukan solusinya pas. Mungkin bukan waktunya di sini, insya Allah di dalam kesempatan yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu kajian kemudian bahwa mari kita mengatakan dan ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.